Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Septia Puspitasari. Saya dari Prodi Ilmu Administrasi Bisnis, Universitas Terbuka Pontianak. Di topik kali ini saya akan membahas tentang apa itu term dan logical fallacy atau yang biasa kita sebut sebagai sesat pikir. Apa sih itu term? Term ini adalah kata atau frasa yang mewakili konsep atau ide. Nah, di sini term ini banyak sekali jenisnya. Tapi di sini saya hanya akan membahas beberapa saja yang sering kita temui. Pertama yaitu ada term universal. Term universal ini merujuk pada seluruh anggota dari suatu kelas objek secara umum. Contohnya, manusia. Nah, manusia ini merujuk pada semua manusia, bukan hanya pada orang tertentu saja. Yang kedua yaitu term partikular. Term partikular ini merujuk pada sebagian dari anggota suatu kelas tapi tidak menyebutkan secara spesifik. Contohnya nih, beberapa siswa. Nah, ini merujuk pada sejumlah siswa saja, tapi tidak diketahui siapa saja orangnya. Yang ketiga yaitu ada term singular. Term singular ini merujuk pada satu individu tertentu secara spesifik dan unik. Contohnya, Pontianak. Ini hanya merujuk pada satu ibu kota Kalbar. Selanjutnya yaitu apa sih logical fallacy atau yang biasa kita sebut dengan sesat pikir. Sesat pikir ini adalah kesalahan dalam penalaran atau logika yang terlihat logis tapi ini menyesatkan. Contohnya nih, kamu tidak layak bicara soal pendidikan. Kamu bahkan tidak lulus kuliah. Nah, ini nih salah satu contoh sesat pikir yang menyerang lawan bicaranya, bukan argumennya. Nah, sesat pikir ini biasa dinamakan dengan sesat pikir hominem. Yang kedua, contoh kedua yaitu, semua orang pakai produk ini, berarti produk ini bagus. Nah, contoh sesat pikir ini merupakan contoh yang menganggap sesuatu yang benar hanya karena banyak orang melakukannya. Ini salah satu contoh sesat pikir bandwagon fallacy. Nah, bagaimana sih agar kita bisa terhindar dari logical fallacy ini atau sesat pikir ini? Menurut saya yang pertama yaitu pahami dulu jenis-jenis logical fallacy. Semakin kamu mengenal berbagai bentuk sesat pikir, semakin mudah mengenali dan menghindarinya. Yang kedua, fokus pada logika dan bukti. Nah, ini bisa membangun argumen berdasarkan fakta, data, dan penalaran yang logis, bukan emosi ataupun asumsi. Yang ketiga, dengarkan argumen lawan secara utuh. Jangan langsung menyimpulkan atau menyederhanakan argumen lawan. Yang keempat, hindari generalisasi berlebihan. Nah, ini maksudnya jangan menyimpulkan sesuatu hanya berdasarkan satu atau dua contoh saja. Yang kelima, perjelas struktur kalimat untuk menghindari kata-kata yang bermakna ganda. Nah, ini kita harus memastikan pesan yang disampaikan tepat dan tidak membingungkan. Baik, demikian penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.